silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Kemarin kan saya mengupload tentang bapak saya itu sebenarnya part yang kedua. Part yang pertama karena terlalu lama itu tidak diterima oleh YouTube, kecuali kita punya HP sendiri lagi, ada HP yang lain. Jadi bapak saya itu Masya Allah, kakek dari bapak saya itu dulu dari Kasepuan Cirebon konon kabarnya, dan nenek dari bapak itu dari Kasunanan Surakarta. Jadi kalau ibu saya tidak pernah bertemu dengan mertuanya, tapi ibu pernah bertemu beberapa lama begitu dengan namanya Biiyah kalau nggak salah. Jadi setiap orang yang datang ke tempat Biiyah itu bukan Biiyah ya, siapa lupa saya, itu selalu memang kayak semacam kayak gitulah, kalau apa namanya sungkem-sungkem begitu ya. Jadi bapak ini jadi tentara, diperbolehkan oleh orang tuanya kalau memang mau jadi tentara, begitu Indonesia merdeka langsung berhenti. Dan tahun 58 bapak saya itu entah kenapa sakit yang namanya sakit mata, sehingga harus pensiun. Nah, jadi ketua veteran di namanya Kecamatan Soreang, Bandung. Pada saat itu tentara-tentara gajinya sangat minim sekali. Bahkan gaji bapak itu terkadang nggak nyampe ke rumah karena dicegat oleh anak buahnya, berhutang kepada bapak. Banyak tentara-tentara yang kapten pun tidak punya tanah, rumah pun hanya sekedarnya saja, tidak seperti sekarang ini kopral saja sudah punya mobil dan sebagainya. Tapi pada waktu itu Masya Allah, dan waktu itu belum ada namanya pembatasan mempunyai anak. Jadi kalau ada kucing lahir aja dikasih nama anak, begitu dilaporkan begitu saja, nanti ada tunjangan beras berapa kilo lah begitu kan. Ini Allah subhanahu wa ta'ala, seiring dengan itu ada yang namanya transmigrasi, diperuntukkan kepada orang-orang yang tentara-tentara pensiunan tersebut. Maka bapak menganjurkan anak buahnya untuk transmigrasi. Karena bapak ini dari kalangan bangsawan, kami juga punya inang pengasuh waktu itu yang namanya Bimari, yang sekarang entah sudah meninggal atau belum. Dan kami pun punya pekerja. Saya sendiri ingat waktu di Jawa itu kami punya tanah di 4 tempat begitu kan. Ada yang namanya di Pasir Pamoyanan. Tapi mereka katakan kepada bapak, kami tidak akan berangkat kalau bapak juga tidak berangkat. Maka seluruh aset kekayaan kami dijual. Kalau tidak salah tahun 73 bapak itu membawa 1,5 juta ke Lampung sini, kemudian menjadi tuan tanah. Banyak tanah berhektar-hektar dibeli waktu itu. Saya ingat tanah di Lampung sini, khususnya di daerah Bandara Agung, Kecamatan Terbangi Besar, waktu itu hanya 40.000 satu hektarnya. Kemudian bapak juga membeli tanah sawah di Indra Putra Suding sebanyak 2 hektar 200.000 pada waktu itu. Namun qadarullah, kemudian bapak jatuh sakit, kami masih kecil, kami belum bisa ngurus harta bapak. Akhirnya dijuallah harta bapak tersebut, tanah bapak, untuk berobat. Waktu itu sakit jantung, sakit kuning ini menjadi momok, tetapi juga tidak sembuh-sembuh sampai habis semua hartanya. Dan kami harus mengalami kehidupan yang sangat pahit sekali, yang belum pernah kami alami. Kami mengalami kekurangan, makan tiwul, makan oyek, Masya Allah. Kadang-kadang terus kami makan singkong yang diparut itu, parut kasar-kasar, dikukus, kemudian kami makan. Kadang-kadang kami menggiling jagung, Masya Allah, luar biasa. Namun bapak mengajarkan kepada kami bahwa seseorang itu tinggi derajat di depan orang lain itu bukan karena harta. Kami diberitahu, dihibur untuk tidak bersedih dengan kondisi yang dahulunya kami ini, Masya Allah, punya inang pengasuh, punya pekerja ketika di Jawa. Ke Lampung ini bukan tambah kaya, tapi tambah miskin. Tapi kami tidak menyesali apa yang telah terjadi, karena bapak telah memberikan pengajaran yang sedemikian rupa kepada kami. Hingga hari muka Allah subhanahu wa ta'ala yang dahulu awal-awal datang itu, saya teringat sekali, kami ini biasa masak itu banyak sekali, seperti orang hajatan, dan anak buah bapak beserta keluarga itu makan 3 kali di rumah kami. Tapi begitu bapak jatuh sakit, bapak sudah tidak punya lagi harta benda, Masya Allah, mereka tidak mau datang lagi ke kami. Dan sampai hari raya pun mereka tidak mau datang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala untuk memindahkan gaji dari Bandung ke Lampung ini, ya urusannya masing-masing.
Pada waktu itu bapak masih punya harta. Kadang-kadang temannya yang di sini menghutang kepada bapak. Ada satu orang yang menghutang, kemudian dihutangi oleh bapak saya anting kakak saya. Pulang-pulang dikembalikan, tapi beberapa bulan anting itu patah-patah. Rupanya dia sepuhan emas saja. Maka ibu kami bilang sama bapak itu minta ganti. Kata bapak apa? Bapak bilang, dia sebenarnya mereka itu ingin mengganti, tetapi mereka tidak punya uang. Sudahlah, ikhlaskan saja. Itulah bapak. Bapak memang sangat dermawan sekali. Dan kami ingat waktu di Jawa itu kalau panen sayuran tidak pernah dijual, dikasihkan kepada tetangga-tetangganya. Kalau kami panen duku gitu ya dikasihkan tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya. Jadi ada juga yang sampai berhutang kepada bapak. Sampai dibawa ke Lampung, dia juga ikut ke Lampung. Karena tidak bisa bayar, mereka minta diikhlaskan di atas pusara kuburan suaminya. Maka bapak mengikhlaskan itu semua. Jadi kalau subhanahu wa ta'ala, seumur hidup saya belum pernah mendapatkan orang yang begitu dermawan, sedermawan bapak begitu. Walaupun kadang saya agak menyesal dulu mengapa pindah ke Lampung, bukan tambah kaya tapi tambah sengsara. Kami tahun 60-70an itu punya mobil 3, dinamakan jangkrik, landak begitu. Yang satu lagi saya nggak ingat begitu kan. Jadi masa-masa 70 tahun sudah ingat itu, mobil itu sudah nggak ada begitu kan. Jadi kalau subhanahu wa ta'ala yang namanya baju, masya Allah, rumah, gedung dan lain sebagainya, ini memang untuk ukuran waktu itu ya rumah sudah sangat mewah begitu. Maka masya Allah sampai akhirnya bapak dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bapak ini mempunyai wibawa yang kuat di kampung kami ini, masya Allah, suaranya lantang. Saya sendiri sering duduk di samping bapak apabila teman-teman bapak datang. Mereka bercerita tentang perjuangan mereka dan lain sebagainya begitu. Kalau teman-temannya menyuruh saya pergi, bapak malah marah kepada teman-temannya. Apain kamu nyuruh-nyuruh anak saya pergi? Biarkan anak saya di sini. Begitu. Jadi ya di muka Allah subhanahu wa ta'ala, bapak punya buku-buku banyak tuh. Ada buku-buku tebal, perjalanan Hamka ke Amerika, perbandingan 4 mazhab dan lain sebagainya. Itu saya SD sudah baca itu buku itu. Untuk sekarang aja sarjana agama aja belum tentu mau baca buku setebal itu. Awalnya pusing kepala saya itu, tapi lambat laun kok enak baca buku. Jadi SD itu sudah baca buku-buku besar, buku-buku tebal-tebal, buku karangan Hamka, karangan Imam Al-Ghazali itu sudah saya baca, sehingga saya ini memiliki mungkin ke pengetahuan yang tidak sama dengan teman-teman kami. Jadi saya memang sudah menjadi orang yang berbeda dari kecil. Saya sudah rajin tahajud, saya sudah rajin puasa Senin Kemis dan sebagainya. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala, kami tidak pernah menyesal atas kekurangan yang telah Allah berikan kepada kami. Setelah kami dulu pernah mengalami kehidupan yang enak lah, kehidupan yang baik begitu. Bahkan kami bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan perjalanan yang seperti ini maka akan menambah dewasa kami begitu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segala kesusahan kami, kesusahan bapak, jerih payah bapak, kedermawanan bapak ini akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang setimpal. Bahkan saya merasa bersyukur ternyata ada manusia seperti bapak yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi mau memikirkan orang lain. Untuk dekade zaman sekarang ini, orang sampai bersusah payah sampai jatuh miskin untuk orang lain, sepertinya sulit kita mendapatkan. Jadi mudah-mudahan terkadang kalau ada saya masalah keluarga gitu teringat kepada bapak, insya Allah. Kadang kita juga melihat pernah bapak dengan ibu itu bertengkar, nggak tahu apa yang dipertengkarkan. Kami juga takut untuk bertanya-tanya apa sih yang dipertengkarkan. Cuma bapak nggak makan beberapa hari di rumah, ya, air mata ibulah yang telah meluluhkan kekerasan bapak. Tiba-tiba pagi hari ibu itu nangis, kenapa ini sebegini, ada apa ini gini nangis. Nah, luluhnya bapak saya seperti itu. Akhirnya akur lagi. Ya berkali-kali saya mendapati seperti itu. Kami anaknya tidak bertanya juga apa sih, kenapa sih bertengkar. Kami itu terlalu hormat kepada orang tua kami. Memang anak-anak yang orang dulu itu hormatnya kepada orang tua sedemikian rupa. Jadi ini part yang kedua. Part yang kemarin itu ya banyak berurai air mata ini karena kerinduan kami kepada sosok bapak yang sedemikian rupa. Ya mudah-mudahan lah insya Allah kita bisa mengikuti jejak orang tua kita ya dalam hal-hal yang bernilai positif ya. Jangan lupa di like, share, komen apa yang mungkin ya, oleh teman-teman yang belum subscribe channel saya, mudah-mudahan bertambah besar
banyak peristiwa-peristiwa, kisah-kisah yang berkenaan dengan Bapak ini luar biasa sekali. Bagi saya tidak ada pahlawan yang paling hebat dalam kehidupan di dunia ini selain daripada Rasulullah dan para sahabat kecuali Bapak saya. Dan tidak ada pahlawan yang lebih hebat selain para Rasulullah, para sahabat orang tabi'in kecuali ibu saya. Saya sangat menghargai, menghormati mereka. Saya sering mengirimkan Fatihah kepada mereka. Semoga alam kuburnya diterima iman Islamnya, kemudian disempurnakan seluruh pahala untuk segala kebaikannya, diampuni dosa-dosanya, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Suatu saat mudah-mudahan kami juga bisa bertemu dengan Bapak kami nanti di akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.